Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, jadinya ya apa ini? Jadinya ya apa bu? Tembak. Modar. Nah, di sini memang yang agak lucu ya. Yaitu di sini asam sulfat masih trending topik di Twitter. Wow. Memang pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka selalu mengundang atensi publik ya. Dan bahkan di sini memang pada waktu lalu asam sulfat dan asam folat, bayangkan sangat berbeda jauh sekali. Di sini bahkan yaitu Gibran ya terlihatlah di sini bahkan juga ada anak SMP, bahkan juga tahu loh yaitu antara asam sulfat dan asam folat. Menurut saya sangat keren sekali. Di sini bahkan dihadiri oleh ibu hamil juga di sini. Seperti ini videonya. Di sini ada ibu yang mengandung, ada enggak? Nah, sini bu, kalau sama ibu mengandung ini biasanya namanya asam apa? Asam folat. Asam folat. Tahu kegunaan asam folat? Apa? Sebagai pembentukan sel-sel dan organ pada janin. Wow, seperti otak, keren sekali. Tepuk tangan untuk murid-murid Barunawati. Kalau misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat, jadinya ya apa ini? Jadinya ya apa bu? Tembak. Modar. Keren. Padahal anak SMP di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Rajin belajar ya dek, semoga jadi anak yang membanggakan orang tua dan bangsa. Begitu juga ibu yang sedang hamil. Semoga ibu dan anaknya selalu sehat. Fakta ternyata anak SMP lebih cerdas dari baca wapres. Nosok 2. Momen anak-anak SMP bisa menjawab dengan cerdas apa itu asam sulfat dan asam folat beserta kegunaannya. Di sini sangat keren sekali. Apalagi sekelas cawapres ya, seharusnya paham betul lah apa yang pada waktu dikatakannya. Bahkan juga 2 kali loh, bukan hanya 1 kali. Ya kalau memang kepleset lidah itu ya cukup 1 kali lah. Tetapi ini di momen 2 kali pembahasannya sama tentang ibu hamil dan juga stunting. Jadi menurut saya di sini sangat wow sekali. Jadi menurut saya sangat benar sekali ya ketika ada dialog interaktif, debat terbuka dan lain sebagainya, paslon 02 itu jarang hadir. Di sini bahkan juga dari Narkosum, Cawapres 02 kemana, nggak ikut lagi. Di sini terlihat yaitu ada Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1 dan Prof Mahfud MD Cawapres nomor urut 3. Di sini dialog interaktif Cawapres mencuri hati kaula muda. Di sini pada 6 Desember pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Menurut saya sangat keren sekali di sini. Seharusnya kan adu gagasan, adu visi misi. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu bukan hanya drama, tetapi adu visi misi. Nah, apakah di situ Presiden Joko Widodo menyindir dari Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto? Saat adu misi visi, ternyata paslon nomor urut 2 itu jarang hadir. Nah, Anda bisa membayangkan sendiri kan di sini. Padahal yang dijual itu ya program-program, visi misi dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan ketika menjadi kepala negara pada Pilpres 2024. Tetapi kenyataannya ya Anda tahu sendirilah. Jadi memang besok itu masyarakat harus benar-benar lah memilih capres dan cawapres yang bisa diandalkan lah, yang mempunyai track record yang jelas, mempunyai kapasitas yang jelas. Jadi kita jangan memilih capres dan cawapres yang juga tidak pernah debat dan lain sebagainya. Nah, bahkan pada waktu lalu itu bahkan diadakan debat yaitu menggunakan bahasa Inggris. Itu ada usulan dari TKN dari Prabowo Gibran. Menurut saya sangat lucu sekali. Apalagi juga membedakan asam sulfat dan asam folat, bahkan juga seringkali kepleset lidah apalagi pakai bahasa Inggris. Anda bisa membayangkan sendiri kan seperti apa. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika cawapres nomor 2 di sini kemana? Nah, di sini dari Layesno sementara bisa diwakilkan Pas Pampres.
Takut soalnya nanti kalau ditanya tentang asam sulfat. Jangan nanti kalau ditanya jawabnya gitu-gitu lagi ya. Silakan biar masyarakat yang menilai. Udah ada di buku ya. Ya udah saya jelasin. Maaf saya salah, mohon dikoreksi. Saya masih anak ingusan. Saya masih perlu banyak belajar. Ilmu saya masih sedikit. Saking seringnya nggak hadir, sudah agak mengagetkan lagi. Justru kita kaget kalau ternyata dia hadir. 02 nonton dulu. Kalau sudah paham baru bisa ikutan. Paslon 02 lagi sibuk bagiin susu supaya cukup asam sulfatnya. Nah, di sini bahkan ada berita dari kilat.com, entah ini beneran apa tidak. Yang jelas di sini pembawa susu di kampanye Gibran Rakabuming ternyata staf sus milenial presiden. Sosok ini merasa kasihan. Bayangkan, gajinya sangat banyak sekali. Ya seharusnya kan daripada membawa susu seperti ini kan ya ada penugasan yang lebih bermanfaat lah. Ya tapi kita tidak tahu lagi lah. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Wow, Anda tahu sendirilah saat ini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bugus Tukang. Digaji ratusan juta hanya dijadikan kuli panggul susu kotak oleh putra mahkota. Kalau ada yang belum tahu siapa dia adalah staf sus presiden. Bayangkan staf sus presiden. Di sini bahkan juga ada komentar dari Ma'ruf Amin soal polemik debat cawapres. Saya dulu tanpa didampingi capres. Mestinya seperti itu. Ya seharusnya sama lah pada Pilpres 2019, yaitu sama-sama Kiai Haji Ma'ruf Amin pada waktu lalu juga tidak didampingi oleh capresnya. Jadi menurut saya di sini gimana ya, seharusnya disamakan lah pada pilpres-pilpres sebelumnya. Jadi tidak usah membeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan seperti ini kan pasti juga Ma'ruf Amin pasti juga akan protes ya. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ya kan yang katakan anak muda itu ternyata tidak bernyali seperti antum Yai. Bapak Wapres sudah mulai keras pemirsa. Ya bedalah Kiai Ma'ruf, jam terbangnya ada, nggak kayak yang satu itu. Betul, by the way, Pak Presiden manggilnya masih Pak Ma'ruf Amin atau Pak Ma'ruf Qobul, Pak. Masa kalah yang katanya anak muda jebolan luar negeri dibandingkan Pak Wapres? Cemen kalau kalah mainnya manggilin Bapak. Ayo Pak Wapres yang terhormat, lantangkan kebenaran. Ya sangat mengejutkan sekali ketika ada debat cawapres besok akan didampingi dari calon presidennya. Sangat lucu sekali. Dan ternyata juga ya akhirnya kualitas, walaupun tidak ada debat cawapres, belum ada debat capres, cawapres, di sini kualitas dari Gibran bahkan ya semakin hari malah semakin nampak. Di sini bahkan juga asam sulfat juga trending, masih trending. 2 hari ini masih trending, sangat lucu sekali. Ya memang, apalagi ketika cawapres salah bahkan juga 2 kali, yaitu asam sulfat. Seharusnya asam folat untuk ibu hamil. Makanya di sini kemungkinan ya mulai diragukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di sini ya pemimpin Indonesia loh, orang nomor 2 di Indonesia. Di sini saya penasaran juga kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika dijawab oleh anak SMP. Bahkan anak SMP itu tahu loh, yaitu perbedaan antara asam sulfat dan asam folat. Nah dari sini Yurisa Agustina. Tapi yang lebih goblok lagi para pemuja Wowo udah salah tetap aja dibela. Kalau bumil asupannya asam sulfat nanti melahirkan bukan Mbak. Mak jelep kena urat balu Gibran. Waduh, kenapa anak SMP lebih pintar ya? Cewek pula. Ya, kau top caci. Pinternya anak SMP melebihi cawapres blimbing sayur. Ya seperti itulah jadi komentar-komentar dari para netizen. Ya Popin itulah untuk Pilpres 2024 mendatang. Semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.